yaitu rata anak-anak sebelum pandemi memiliki IQ 100, sedangkan IQ anak-anak pada masa pandemi itu hanya 78. Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Pada podcast kali ini saya ingin membahas tentang masa pandemi yang katanya dapat menurunkan IQ anak. Nah, kebetulan saya baca sebuah penelitian yang baru saja dipublikasikan dan tentunya ini perlu kita waspadai. Ternyata masa pandemi ini dapat membuat IQ anak-anak menurun. Nah, beberapa peneliti dari Brown University Amerika Serikat membandingkan perkembangan kognitif anak-anak yang lahir sebelum pandemi dan dengan masa pandemi berlangsung, yaitu sejak awal 2020, ya mungkin bulan setelah Januari 2020. Ternyata ada penurunan IQ yang cukup besar, yaitu sebanyak 22 poin, yaitu rata anak-anak sebelum pandemi memiliki IQ 100, sedangkan IQ anak-anak pada masa pandemi itu hanya 78. Kita tahu bahwa batas IQ yang dianggap slow learner ya adalah antara 70 sampai 79. Nah, pada gambar terlihat itu penurunannya cukup drastis dalam berbagai bidang. Nah, kita tahu bahwa IQ itu kan mengukur kemampuan akademik yang meliputi kemampuan verbal dan non-verbal. Nah, kita lihat penurunan tahun 2020 sampai 2021. Nah, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu jelas sekali ya ada penurunan. Nah, khawatirnya penurunan ini akan terus berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya. Dan kalau ini merupakan kecenderungan di seluruh dunia, tentunya ini sangat mengerikan ya. Nah, pertanyaannya apakah generasi mendatang akan memiliki kualitas berpikir yang rendah? Nah, jadi walaupun penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dari anak-anak yang dilahirkan di Rhode Island Hospital, namun ini menjadi berita yang ramai di media Amerika dan juga internasional. Nah, ini cukup ramai beritanya, tapi mungkin di Indonesia belum ada beritanya, karena mungkin memang kita belum ada penelitian yang serupa yang dilakukan di Indonesia. Karena kalau ada pasti ini menjadi heboh ya, berita besar. Namun saya memiliki informasi dari suatu sekolah yang membuat saya merasa khawatir akan situasi anak-anak Indonesia di masa pandemi ini. Nah, salah satu proses penerimaan siswa baru yang akan masuk ke SD, itu biasanya sekolah tersebut itu melakukan yang disebut tes kesiapan sekolah, yang instrumennya sudah baku. Nah, salah satu yang diukur adalah kecerdasan akademik atau IQ untuk memetakan kemampuan akademik anak. Nah, tes IQ ini memang bukan untuk menjadi kriteria penerimaan siswa, karena sekolah tersebut sekolah inklusif ya, tapi hanya untuk mengetahui pendekatan pedagogi yang tepat yang disesuaikan dengan bakat anak, karena setiap anak unik, jadi untuk memetakan saja. Nah, selama lebih dari 20 tahun sekolah tersebut berdiri, hasil tes selalu saja dari tahun ke tahun banyak anak-anak yang memiliki IQ superior di atas 120 dan di atas rata-rata ya, di atas 112. Karena memang ini sekolah ini diperuntukkan bagi kalangan kelas menengah ya, menengah ke atas. Namun anehnya pada tahun ini dari sekitar lebih dari 200 anak yang mengikuti tes, tidak ada satupun anak yang memiliki IQ superior dan hanya satu anak yang memiliki IQ 112. Dan ini adalah suatu keanehan. Karena memang orang-orang tuanya itu tidak berubah ya, kelas menengah ke atas dan berpendidikan cukup tinggi. Nah, terjadi juga penurunan pada aspek-aspek perkembangan anak lainnya yang juga kelihatan penurunannya, misalnya rasa percaya dirinya, rasa kemandirian, semangat, dan sebagainya. Jadi itu hanya kasus di satu sekolah ya. Nah, ternyata
anak-anak tersebut adalah generasi yang masa usia TK atau PAUD-nya tidak pernah sekolah tatap muka. Karena kita sudah tahu kan masa pandemi ini udah berlangsung hampir 2 tahun ya, jadi sekolah ditutup ya, dan dilakukan hanya pembelajaran jarak jauh ya di rumah. Nah, kita tahu anak-anak usia dini memerlukan stimulasi melalui bermain dengan gerak fisik, karena supaya perkembangan motoriknya juga berkembang optimal, bisa bereksplorasi, kemudian bisa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, dan juga ya di sekolah yang pembelajaran yang menyenangkan, yang memang tujuannya untuk mengembangkan seluruh dimensinya ya, emosi, sosial, motorik, kreativitas ya, termasuk akademik dan sebagainya. Dan ini tidak didapatkan dari proses pembelajaran online di rumah. Apalagi kalau gurunya tidak dapat membangkitkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, orang tuanya juga tidak mengerti bagaimana mendampingi anak belajar, atau gurunya tidak bisa membangkitkan suasana ya. Nah, mungkin di rumah banyak stres, mungkin orang tuanya kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Mungkin juga ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sehingga anak dibiarkan bermain game ya, jadi penggunaan gadget memang meningkat dengan pesat ya. Nah, juga mungkin rasa kekhawatiran orang tua yang berlebihan ya, ketakutan berlebihan, karena memang media massa ya, medsos, bahkan ada oknum-oknum dokter yang tidak bosan-bosannya menakut-nakuti masyarakat, yang membuat level stres masyarakat meningkat. Bahkan saya dengar ada juga orang tua yang begitu ketakutan sehingga anaknya tidak boleh keluar rumah sama sekali selama lebih dari 1 tahun. Bayangkan aja, dia hanya di rumah duduk saja padahal dia lagi berkembang dengan cepat, perkembangan otaknya dan segalanya ya. Nah, ini tentunya dapat membahayakan ya perkembangan anak ya, baik kesehatan mentalnya, fisik, dan tentunya otaknya, karena 95% otak berkembang pada usia di bawah 12 tahun ya. Usia dini apalagi ya, itu 90% berkembang pada usia tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kasus di sekolah tersebut ya juga terjadi di sekolah-sekolah lainnya? Nah, ini perlu dilakukan penelitian ya, termasuk pada ya level anak-anak SD kelas tinggi yang merupakan masa yang kritis juga untuk terbentuknya jiwa yang sehat. Ini saya pikir penting sekali karena ini adalah nasib bangsa Indonesia ke depan, apalagi kita diharapkan tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan, kita akan timbul generasi emas ya. Padahal kita masih banyak kekurangan yang levelnya itu pada dibandingkan dengan dunia lain internasional, kita masih di bawah untuk misal PISA, terus kemudian kreativitas ya, terus kemudian kemampuan digital dan sebagainya. Apalagi sekarang tantangannya di masa pandemi ini ya, yang tentunya saya khawatir akan sulit ya bisa kita mencetak generasi emas. Nah, saya pikir ini adalah sebuah ironi ya, di mana anak-anak usia di bawah 18 tahun menurut data ya adalah kelompok umur yang paling rendah resikonya terkena virus ini ya. Nah, bahkan dalam gambar terlihat ya, ini tren di seluruh dunia, di banyak negara termasuk Indonesia, bahwa tingkat kematian anak-anak yang terinfeksi ya virus ini itu hampir 0%, dan yang meninggal pun itu pasti ada komorbidnya, karena memang kelompok rentan itu adalah kelompok yang usia di atas ya 50-60 tahun, di mana sudah ada penyakit-penyakit timbul komorbid ya, yang membuat itu menjadi lebih fatal. Tapi kalau untuk anak-anak apalagi lebih sehat, itu sebetulnya tingkat kematiannya ya 0,0 sekian persen. Jadi ini adalah kelompok tidak rentan. Nah, jadi artinya ini bahkan ada dari New York Times, jurnalisnya mengatakan penyakit sekarang ini itu kalau pada anak-anak itu seperti penyakit pilek yang akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ini dikatakan sebagai, nah mungkin dalam itu judulnya itu sebagai mild flu ya, jadi flu yang sangat ringan ya. Nah, memang bagi kelompok usia di atas 60 tahun, ya ini memang harus hati-hati, apalagi yang memiliki penyakit bawaan, dan ini tentunya dapat berbahaya ya. Maka kelompok umur tua yang
ini yang perlu dijaga dan ditingkatkan daya imun tubuhnya. Nah, jadi ironisnya ya kelompok umur anak-anak adalah yang paling dirugikan, terutama nasibnya di masa depan. Ya, padahal dia paling yang tidak rentan ya. Karena semua pengalaman negatif yang dialami oleh anak-anak dampaknya bisa seumur hidup. Ya, dan tentunya apabila seluruh anak-anak Indonesia mengalami hal yang sama ini yang sangat dikhawatirkan, saya tidak dapat membayangkan kondisi Indonesia di masa depan, terutama kalau kita berharap terwujudnya generasi unggul ya, atau generasi emas di tahun 2045. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pemikiran kita semua, karena kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pakar, ya, sebagai wartawan, jurnalis, aktivis, sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, kita perlu merefleksikan dan bertanya ya, bagaimana nasib generasi yang tidak berdosa ini di masa depan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Adakah kontribusi kita semua terhadap nasib mereka nanti? Oke, sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips menarik selanjutnya. Saya Ratna Megawangi mengajak Anda untuk mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.